My sister was moving and she killed herself. She killed her son. She killed her son too. Two people are dead, the mom and the son? Yes. Ini adalah panggilan 911 yang memicu penyelidikan kasus dengan plot twist. Pada bulan Juli 2006, Tori Viano dan bayinya yang berusia 9 bulan bernama Dean ditekan lehernya hingga meninggal. TKP sangat mengerikan sehingga membuat polisi ngeri. Detektif John Tippett dari Kepolisian San Diego, Amerika Serikat mengatakan bahwa bahkan penjahat kelas kakap pun tidak akan tertarik menyakiti anak kecil. Polisi tiba di kompleks apartemen sekitar jam 8:50 sebagai tanggapan terhadap panggilan darurat dari Trisha, teman seapartemen Tori. Trisha merinci pemandangan mengerikan dan mengarahkan polisi ke apartemen 3 lantai mereka. Polisi tidak menemukan bukti tanda masuk paksa. Ketika mereka mendekati jasad, polisi melihat bahwa tali melilit erat leher Tori sekitar 4 kali. Segera menjadi jelas Tori tidak bernafas dan bagian tali itu tertanam begitu dalam di lehernya. Adegan ini baru akan mengungkap rahasia yang mengganggu. Detektif mengamati salah satu kaki Tori terlihat, sementara kaki yang lainnya tertutup sebagian oleh celana jeans. Meskipun blusnya robek, branya tetap utuh. Tori telah dihabisi dan itu bukan bundir. Ketika membuka pintu ke ruangan yang gelap, polisi menemukan bayi yang sudah tidak bernyawa terbaring dalam boksnya. Kabel telepon melilit lehernya 4 kali. Ini adalah bayi 9 bulan Tori, Dean. Penemuan bayi yang tidak berdosa ini membawa kengerian dalam tingkat tak terbayangkan. Mereka berteori bahwa pelaku kemungkinan besar masuk melalui pintu masuk utama. Tori tinggal di apartemen lantai 3, tidak ada pohon, tidak ada balkon, tidak ada cara orang lain untuk memanjat dan masuk melalui jendela. Ini mengindikasikan bahwa ada seorang kenalan, seseorang yang Tori merasa nyaman bersamanya, masuk ke dalam apartemen. Di dekat jasad Tori, detektif menemukan tas popok, berisi popok dan barang-barang ponsel, dan beberapa barang miliknya berserakan sekitar 30 cm dari Tori. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di ruang tamu diatur dengan cermat, kecuali bangku anak kecil telah terjatuh. Detektif menyadari bahwa penyerang Tori telah mengatur adegan tersebut agar seolah-olah Tori telah dilecehkan. Ilusi serangan seksual dibuat dengan hati-hati, tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Detektif menemukan darah di kepala Tori, tetapi tidak ada darah di tangan dan kakinya, dan tidak ada tanda luka pertahanan diri menunjukkan Tori tidak melawan penyerangnya. Ahli patologi forensik Wagner mengungkapkan luka benda tumpul di dekat telinga kiri Tori. Dia menemukan pendarahan di otaknya dari 2 area benturan yang menunjukkan bahwa benda tumpul itu menyebabkan luka robek. Sedangkan bagian tubuh seperti kepalan tangan atau lutut kemungkinan besar mengalami memar. Wagner juga menemukan trauma benda tumpul di bagian depan kepala Tori. Adanya petekia, pendarahan kecil pada wajah Tori, menandakan Tori masih hidup ketika tali melilit di sekitar lehernya. Terutama karena petekia dapat terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah karena tekanan. Wagner tidak menemukan bukti bahwa Tori melawan atau sadar ketika dia mulai berdarah, dan menyimpulkan bahwa luka benda tumpul membuat Tori tidak sadar. Tori telah pingsan ketika pembunuh membuat gerakan fatal terakhir. Tori telah dibaringkan di sofa atau Tori telah jatuh ke sana. Kemudian Tori ditekan lehernya hingga meninggal. Wagner mengatakan kondisi pakaian Tori pada awalnya, Tori adalah korban percobaan pelecehan. Pemeriksaan fisik tidak menunjukkan bukti yang mendukung serangan itu.
Menurut bukti medis menentukan bahwa serangan kepada bayi Dean karena kabel listrik yang dipasang di sekitar leher saat dia berdiri tidak berdaya di boxnya begitu erat. Ketika Dean duduk tanpa sadar, dia mengencangkan kabel di sekitar tubuhnya. Tragisnya ini membuat Dean tergantung di kabel tersebut, membuatnya sesak nafas dan meninggal. Sadis banget ya guys. Kematian bayi yang polos ini membuat lokasi kejadian seperti mimpi buruk yang hanya bisa diatur oleh pikiran yang benar-benar terganggu dan benar-benar gila. Penyelidik mengumpulkan kesaksian dari orang-orang terdekat korban. Penyelidik mewawancarai Trisha. Dia menjelaskan dia kembali ke rumah jam 1 siang pada hari pembunuhan, dan Trisha menemukan Tori dan Dean ada di sana. Sekitar jam 7 malam, Trisha menemukan Tori duduk tak bergerak di lantai yang sebagian tubuhnya ditutup oleh selimut. Trisha kembali ke kamarnya dan pergi untuk mengambil bensin. Sekembalinya, Trisha menemukan Tori masih dalam posisi sama, dan setelah diperiksa lebih dekat, Trisha memperhatikan sesuatu yang aneh. Di sana ada noda merah di sofa. Trisha mengangkat selimut dan menemukan kabel alat pelurus rambut melilit erat leher Tori. Trisha segera memeriksa Dean, dan Dean sudah tidak bernyawa juga. Tubuh Dean ada di dalam box, tangan dan kakinya tidak bergerak, wajahnya membiru. Penyelidik menemukan hubungan dengan mantan pacar Tori, Dennis Potts. Pada pagi hari tanggal 27 Juli 2006, sekitar jam 2:45 pagi, detektif dari kepolisian bagian pembunuhan San Diego tiba di rumah keluarga Potts untuk mewawancarai Dennis Potts. Detektif setuju untuk tidak mengungkap bahwa Dean juga sudah dihabisi. Polisi mengira rincian penting ini akan menguji reaksi Dennis. Selama wawancara, Dennis menceritakan tentang persahabatan panjangnya dengan Tori dan keintiman fisik mereka di masa lalu. Dennis mengatakan pada polisi dia sudah lama tidak bertemu Tori. Dennis mengaku memang ada olok-olok tentang pacaran, tapi tidak ada kencan, yang Dennis menyebutnya sebagai persahabatan. Detektif melihatnya sebagai keterikatan yang rumit yang bisa menyebabkan kematian. Dennis dan Tori telah berkencan sebentar selama tahun terakhir SMA. Setelah berpisah, Dennis mulai berkencan dengan teman sekelasnya yang lain. Meskipun Dennis punya pacar, Dennis dan Tori terus bertemu satu sama lain dan terlibat dalam keintiman fisik selama beberapa kali sekitar 6 bulan setelah lulus SMA. Namun interaksi mereka menjadi lebih jarang pada awal tahun 2003. Pada tahun 2004, Tori pindah dengan pacarnya Neil Springstup dan teman serumah Neil, Daniel Mowen. Pada bulan Desember tahun 2004, Tori dan Dennis melakukan apa yang dikatakan Dennis sebagai pertemuan fisik terakhir. Pada awal tahun 2005, Tori mengirim SMS pada Dennis Potts yang memberitahunya bahwa Tori hamil anak Neil. Akhir tahun itu Tori melahirkan seorang putra yang diberi nama Dean. Dennis mengklaim bahwa dia telah melihat Tori pada tanggal 20 Juli 2006. Mereka mendiskusikan pertemuan setelah Dennis kembali dari Las Vegas. Dennis mengaku pesan teks mereka dari hari sebelumnya dihapus untuk menghindari pengawasan tunangan Dennis. Sementara Dennis mengakui bahwa mereka belum membuat rencana makan malam. Dennis mengakui mereka diskusi santai dengan jalan-jalan bareng. Namun, setelah ditekan, Dennis menyangkal adanya perjanjian. Semakin Dennis menyangkal, semakin mencurigakan detektif. Dennis menuduh Tori telah berubah pikiran dan membatalkan rencana. Detektif memperhatikan selama percakapan 20 menit mereka, Dennis tidak pernah sekalipun menanyakan keberadaan bayi Dean. Tidak ada kekhawatiran.
Dennis mengaku bahwa dia sedang bersama temannya Max Korn pada saat pembunuhan, yang membuat tidak mungkin Dennis berada di rumah itu bersama Tori. Max mengkonfirmasikan alibi Dennis yang membersihkan Dennis dari daftar tersangka. Kemudian detektif mengalihkan fokus mereka ke tersangka lain, Neil Springstup, mantan pacar terbaru Tori. Ketika diwawancarai, Neil mengungkapkan hal yang lebih meresahkan tentang hubungannya dengan Tori ketika Dean berusia 5 bulan. Keluarga Neil ingin Dean menjalani tes garis ayah. Tori mengatakan pada ibunya pada hari Dean lahir, "Saya tidak tahu cara mengisi akta kelahiran dan ada kemungkinan bahwa Neil bukan ayah Dean." Neil mengaku setelah mengetahui Tori telah berselingkuh dengan Dennis Potts, Neil sangat terpukul dan sangat curiga tentang ayah bayi Dean. Pada musim semi tahun 2006, Neil memutuskan untuk menyerahkan sampel DNA untuk mengkonfirmasi apakah dia ayah Dean. Hasilnya menghancurkan Neil. Hasilnya, Neil bukanlah ayah Dean. Terkejut dengan perselingkuhan dan bukan ayah bayi Dean, Neil meninggalkan Tori dan pindah ke Florida. Tetapi jarak tidak menghilangkan rasa sakit hati, dan menurut detektif, ini menjadi potensi balas dendam. Tori ingin memastikan apakah Dennis Potts adalah ayah Dean, karena Tori berselingkuh dengan Dennis dan mengandung Dean. Ketika Dennis dan bayi Dean menjalani tes DNA dan ternyata Dennis bukan ayah Dean. Berita ini membuat Tori kehilangan harapan. Untuk menjaga bayinya aman, Tori untuk sementara pindah bersama Trisha selama sebulan, berbagi apartemen bersama saudara perempuan Trisha, Autumn, dan 2 anak Autumn pada saat pembunuhan. Sekarang detektif melihat Neil memiliki motif yang jelas. Sekarang Neil baru saja mengetahui bayi yang dia besarkan sejak kecil sebagai miliknya selama beberapa bulan dan sangat Neil cintai adalah bukan darah dagingnya. Detektif curiga mungkin Neil merasa dikhianati dan untuk membalas sakit hatinya, Neil memilih menghabisi baik Tori dan bayi kecilnya Dean. Neil dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun dengan pembunuhan itu dan menyatakan Neil berada di luar negara bagian selama pembunuhan terjadi. Majikan Neil mengklarifikasikan alibi Neil yang mengkonfirmasi kehadirannya di tempat kerja pada hari pembunuhan. Pada saat penyelidikan berlanjut, sementara Neil keluar dari daftar tersangka, detektif menyelidiki hubungan antara Tori, putranya, dan tersangka baru lainnya, Daniel Moen. Daniel sering mengasuh bayi Dean saat Tori bekerja. Daniel bahkan merawat Dean selama seminggu pada musim semi tahun 2006 ketika Tori bepergian ke Florida dalam upaya yang gagal berdamai dengan Neil. Setelah kembali, Tori dan Daniel memutuskan untuk pindah dari apartemen mereka saat ini yang semakin memperkuat peran Daniel dalam kehidupan Tori dan Dean. Daniel adalah sahabat baik Tori. Daniel seperti pengasuh bayi. Daniel menyukai Tori. Daniel akhirnya masuk dalam tahap hubungan yang lebih intim dengan gadis yang dia idam-idamkan selama berbulan-bulan. Daniel berharap Tori menjadi kekasihnya. Ditemukan bukti baru. Penyelidik menemukan rekaman CCTV di toko yang merekam kehadiran Daniel pada pukul 6:43 sore sampai toko itu tutup. Malam itu, Daniel menerima telepon dari Autumn yang secara keliru menginformasikan Daniel bahwa Tori telah menghabisi Dean dan dirinya sendiri. Setelah mendengar berita buruk ini, Daniel menghubungi manajer tokonya untuk meminta izin lebih awal untuk tutup. Daniel kemudian menelpon saudara laki-lakinya yang menunggunya di luar apartemen tempat Tori dan Dean ditemukan tewas secara tragis. John Young, seorang detektif dari unit pembunuhan Departemen Kepolisian San Diego,
mewawancarai Daniel di lokasi kejadian pada malam pembunuhan. Daniel memberitahu John Young bahwa Daniel mulai bekerja pada jam 2 siang pada hari sebelumnya. Informasi itu dikuatkan oleh 2 karyawan lain yang bekerja bersama Daniel pada hari pembunuhan. Beberapa hari kemudian, Daniel menghubungi John Young untuk mengabarkan bahwa dia meninggalkan toko pada akhir jam 5:20 sore selama kurang lebih 10 hingga 15 menit pada malam pembunuhan. Berdasarkan informasi ini, detektif menganalisa video CCTV toko dan menemukan bahwa Daniel memang berada di dalam toko bekerja pada pukul 6:53 malam. Ini adalah saat Daniel menerima pesan teks dari ponsel Tori, di mana Tori mengatakan ingin bertemu Daniel setelah membatalkan kencan dengan Dennis. Detektif memperhitungkan bahwa jarak antara tempat kerja Daniel Mowen dan apartemen Tori kira-kira 16 km sekali jalan, memerlukan waktu pulang pergi setidaknya sekitar 35 menit. Secara fisik, Daniel tidak mungkin mengemudi mobil ke tempat kejadian untuk melakukan kejahatan dan kembali ke tempat kerjanya tepat waktu. Mengingat Daniel bekerja pada jam 6:53 malam ketika dia menerima pesan terakhir dari ponsel Tori, dan ponsel Tori ditemukan di dekat jasad Tori. Detektif menyimpulkan Daniel Mowen tidak mungkin dapat melakukan pembunuhan. Semua tersangka memiliki alibi, namun memiliki motif kuat melakukan pembunuhan. Polisi menemukan jalan buntu. Akhirnya detektif menggeledah ponsel Tori dan memberikan petunjuk penting. Dalam ponsel Tori, detektif menemukan serangkaian pesan teks antara Tori dan Daniel Mowen pada hari pembunuhan. Pesan yang berisi rencana kencan. Pada pukul 5:50 pada malam pembunuhan, Daniel mengirim teks permintaan maaf pada Tori atas perilaku kasarnya sebelumnya. Daniel kemudian menjelaskan bahwa teks ini adalah tanggapan terhadap percakapan telepon 6 menit sebelumnya yang mereka lakukan, di mana Tori menyatakan ketidaksetujuannya atas kontak Dennis Potts dengan Dean. Pada pukul 6:10 malam, Daniel mendapat SMS yang mengatakan Dean tertidur seperti anjing mati. Lalu pada pukul 6:27 malam, Tori SMS bahwa dia telah membatalkan pertemuan dengan Dennis Potts dan mengundang Daniel Mowen untuk datang setelah bekerja. Ketika Daniel menanyakan alasan Tori, Tori menjawab bahwa dia tidak ingin melihat Dennis. SMS terakhir yang Daniel terima dari ponsel Tori pada pukul 6:53 malam. Dan SMS Tori mengatakan ada seorang pria menyeramkan berdiri di dekat mobilku sedang menatapku ke rumahku. Daniel membalas SMS Tori pada pukul 7:05 malam. Astaga, jam berapa dia datang? Kemudian pada jam 7:09 malam, Daniel mengirim SMS kepada Tori lagi dan menanyakan apakah laki-laki itu masih di sana. Pada pukul 7:19 malam, Daniel mengirim SMS kepada Tori. Apakah kamu masih di sana? 1 jam kemudian Daniel mencoba menelpon Tori, tetapi tidak seorang pun menjawab. Pesan terakhir yang diterima Daniel dari Autumn, yang menginformasikannya tentang pembunuhan Tori dan bayi Dean. Daniel mengatakan bahwa Tori tidak akan pernah menggambarkan Dean sebagai tidur seperti anjing mati, dan Tori tidak akan menyebut apartemen Autumn sebagai rumahku. Daniel menekankan Tori menghargai kebaikan Autumn dan membiarkan Tori dan putranya tinggal sementara di sana. Sementara Autumn lah yang membayar sewa apartemen itu. Daniel menunjukkan pada detektif pesan SMS mencurigakan yang dikirim Tori, di mana Tori menggunakan kata "dah". This text is crucial. Tori's phone back to Daniel Mowen, 3 letters, duh, D-U-H.
all of Tori's friends, Daniel Moen, that's not a word she would use. Rincian mencurigakan ini mengungkap rahasia gelap bahwa seseorang telah mengambil kendali ponsel Tori. Ahli digital forensik berhasil memulihkan pesan yang dihapus dan memberikan petunjuk baru yang mengejutkan detektif. Satu SMS penting tertanggal 25 Juli tahun 2006, SMS dari Dennis Potts kepada Tori, yang mengungkapkan kecemburuan dan kekhawatiran Dennis Potts. Dan itu bukan hanya satu pesan, ditemukan 26 pesan termasuk pesan yang dihapus, dipertukarkan antara Dennis Potts dan Tori pada hari pembunuhan. Pada pukul 6:32 malam, Tori mengirim SMS pada Dennis menanyakan apakah Dennis masih akan datang. Semenit kemudian, Dennis membalas, "Dah" atau "Yah, aku akan sampai di sana jam 5:15 sore. Apa kamu di rumah sendirian?" Tori menjawab, "Yah, hanya aku dan Dean. Apakah kejutanku ini bagus?" Dennis menjawab, "Sayang, santai saja, senyumlah dan tunggu aku datang dan bersikap sangat baiklah kepadaku. Aku akan menelponmu ketika aku sampai di sana." Tori menjawab, "Baiklah." Catatan telepon menunjukkan panggilan telepon dari Dennis kepada Tori pada jam 5:39 malam pada malam pembunuhan. Polisi mempertanyakan sifat dari kunjungan Dennis kepada Tori dan apa peran Dennis pada pesan teks ini kini bukan hanya komunikasi, tapi adalah petunjuk penting. Kini seluruh mata tertuju kepada Dennis Potts. Interogasi dimulai. Terdengar suara Dennis gemeteran, guys. Seperti gugup dalam hatinya, kok bisa aku ketahuan ya? Dennis mengatakan, dia dan Tori seharusnya bertemu. Setelah ini, detektif membuat permintaan untuk mengambil DNA Dennis untuk diuji DNA-nya dengan DNA bayi Dean. Hasilnya mengejutkan. Dennis Potts memang ayah Dean. Dia sebelumnya memasukkan laporan hasil DNA untuk menyembunyikan kebenaran dari pacar barunya. Motif Dennis adalah Dennis tidak ingin hubungan barunya dirusak oleh Tori. Penyelidik kemudian memeriksa ponsel Dennis Potts. Mereka menemukan panggilan ponsel Dennis dialihkan melalui menara ponsel 814 antara pukul 5 sore dan 8 malam pada malam pembunuhan, dengan satu pengecualian, telepon pada pukul 6:44 malam yang disalurkan melalui menara seluler 425. Menara seluler ini berjarak sekitar 9,6 km dari lokasi kejadian. Menurut seorang insinyur senior, hampir tidak mungkin Dennis menerima panggilan itu dari rumahnya karena panggilan itu akan dialihkan melalui menara seluler 814 atau 357. Salah satu pesan di ponsel Tori adalah pada pukul 6:27 malam. Tapi menariknya, semua pesan tersebut telah terhapus dan timbul pertanyaan, mengapa? Penyelidik kemudian mengetahui bahwa Dennis telah menghapus semua pesan karena pesan-pesan itu akan menghubungkan dengan pertemuan tersebut. Pesan ini menegaskan Tori dan Dennis berencana untuk bertemu dan telah menetapkan waktunya. Pesan-pesan yang dipertukarkan setelah waktu pertemuan ini telah dipalsukan oleh Dennis Potts. Penggeledahan rumah Dennis mengungkapkan riwayat pencarian Google yang mengganggu, seperti melakukan pembunuhan, bagaimana cara memalsukan tes garis ayah, cara terbaik menghabisi seseorang, keluar dari tunjangan ayah. Dennis telah mencari berminggu-minggu menjelang kematian Tori. Dengan tunangan baru yang Dennis rindukan, Dennis ingin menghapus masa lalunya. Takut tes garis ayah ini akan mengeksposnya. Pada hari kejadian, Dennis meyakinkan Tori untuk berkencan. Dennis berjalan ke rumah Tori, di mana tak seorang pun di sana kecuali Tori dan Dean. Dengan rencana jahatnya, Dennis menekan leher Tori dan Dean, membungkam mereka selamanya.
pesan yang dikirim Dennis melalui ponsel Tori, Dennis mencoba menjebak Daniel Mowen mengalihkan kesalahannya. Pada tanggal 16 Januari 2008, Dennis dan komplotannya, Max Korn, yang telah berbohong tentang alibi Dennis, ditangkap dengan tuduhan pembunuhan Tori dan Dean. Dennis akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tak ada kesempatan untuk bebas, dia jelas akan mati di penjara. Max dijatuhi 3 tahun penjara untuk perannya menghalangi keadilan. Hakim menerima permintaan ibu Tori, Heros Vieno, yang akan menghantui Dennis sepanjang hidupnya. Foto Tori dan Dean yang menghantui, yang bersama-sama berada di dalam peti mati mereka, diperintahkan foto itu digantung di dinding kamar penjara Dennis selama sisa hidupnya. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kekejaman Dennis. Tidak bisa lagi dia berlagak paling ganteng yang berbuat semaunya kepada wanita-wanita dan anak kandungnya. Di makamnya, Dean memakai nama belakang Neil Springstup, bukan Potts. Bagaimana pendapat kalian dalam kasus ini, guys? Tulis di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Mengakhiri masalah bukan dengan membunuh. Tori bisa saja menafkahi anaknya dengan bekerja, bila Dennis tidak mau menafkahi Dean. Bila suka ceritanya, silakan tekan tombol subscribe, like, tekan juga loncengnya. Bantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih guys.